Sekarang papa kita sudah tiada, ya kami menuntutlah hak kita yang dulu belum pernah diberikan oleh papa kita. Kan Bapak kalau ngelaporin nggak dapat juga Pak warisannya. Saya sudah bisa meraba sekarang, bukan warisan, jadi saya bilang ini adalah penggelapan warisan. Katanya cucu-cucu yang bahkan jauh cucu dari cucu keponakan sepupu aja itu katanya begitu bagi dividen ada yang dapat 6 miliar. Ada yang dapatnya 8 miliar. Benar nggak seperti itu Pak? Mungkin kalau dari dinasti yang ibu pertama mungkin aja. Kalau kami ini semua tidak mendapatkan satu tetes pun cucuran dividennya tidak ada. Kalau dia nggak pakai akte palsu tersebut, berarti kan dia nggak bisa menunjukkan keabsahan dia sebagai anak. Kan Pak Freddy masih tetap sebagai anak sah. Apakah orang yang Bapak sebut tadi itu bukan anak dari Pak Eka? Yang sangat tertanam di hati saya, bahwa mereka menyebut saya puluhan kali di duplik mereka, di replik mereka, bahwa saya adalah anak zina. Tanya Dokter Richard. Oh Alvin Lim. Halo, apa kabar Ko Richard? Aku datengin dia, aku yang takut dia datang ke sini. Terakhir kok Alvin ngomong tuh takut-takutan semua loh, sampai menteri keluar kok Alvin. Makanya 2 orang lagi ya. Iya. Tapi kok Alvin hari ini bawa anak kunglo di kesini. Iya nih. Ada Pak Freddy Wijaya, anak dari Pak Eka Wijaya ya? Iya. Oke. Grup Sinarmas. Yang punya Sinarmas. Iya. Kepala 9 naga itu. Kepala 9 naga. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, iya, ada banyak banget yang aku harus ngobrolin dengan Ko Alvin di sini. Boleh. Seru nih kalau ada Ko Alvin nih. Nggak apa-apa kok ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Santai aja. Kita ngobrol-ngobrol kok ya. Iya, Ko Alvin, ini kemarin salah satu orang yang maki-maki saya di YouTube. Tapi Ko Alvin aku nonton loh videonya. Ko Alvin bilang, polisi harus tangkap Dokter Richard. Kalau nggak tangkap Dokter Richard, artinya polisi takut dengan Dokter Richard. Kenapa saya harus ditangkap, Ko Alvin? Jadi abis video itu kan saya lihat ada videonya Hotman tuh. Hotman bilang, oh ini bukan pidana gitu. Oke. Jadi saya lihat loh, ini ada apa ini kok tiba-tiba ada orang belum tahu duduk permasalahannya main asal membela. Ya saya kan paling seneng tuh kalau Hotman teriak, saya selalu maunya di opposite side-nya Pak. Oh, pokoknya Ko Alvin lawannya Bang Hotman. Iya, namanya opini kan pasti selalu ada 2. Kita bisa lihat gelas misalnya setengah penuh atau gelas setengah kosong kan. Oke. Dia bilang setengah penuh, saya bilang setengah kosong gitu. Oke, jadi saya kejepit di tengah-tengah nih ya. Kalian berdua berantem, aku kejepit di tengah-tengah. Saya seneng aja gitu kalau Hotman ngomong tuh, saya seneng nimpalin dan saya seneng beradu orang argumen sama dia. Oh, memang gitu loh. pengen adu argumen dengan Loh, beliau. iya, karena saya tantang debat gak pernah mau. Oh, oke. Gak pernah berani gitu. Jadi kan otomatis setiap ada kesempatan, saya coba. Gitu. Aku sampai telepon Ko Alvin lah kemarin. Ko Alvin, aku punya salah apa dengan Ko Alvin? Aku bilang, kita nggak punya masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kok. Nggak ada problem. Ya, karena kan aku jadinya ngerasa kayak nggak enak gitu kan. Kalau aku ada salah, aku minta maaf di situ Nggak lah, kan. nggak ada. Ko Alvin bilang ada perdebatan saja, memang ada perdebatan dengan Bang Hotman katanya ya. Ada perdebatan. Aku yang kegencet di tengah-tengah. Normal lah, perdebatan hukum kan yang namanya lawyer saling berdebat. Okay. Bukan berarti kita musuhan. Saya kenal dia juga kagak. Tapi siapalah Dokter Richard Lee ini kayak gitu kan, punya. Sampai polisi itu harus takut dengan aku. Aku tuh bukan siapa-siapa di sini. Cuma kan siapa sih Dokter Richard Lee itu yang harus ditangkap terus polisi itu harus takut dengan aku. Aku tuh bukan siapa-siapa Ko Alvin. Cuma kan kita tahu prosedur Ko Alvin. Bener ya? Bener ya Ko Alvin ya? Perbaikin aku kalau aku salah ya. Karena ada prosedur bahwa orang itu diperiksa dulu. Benar atau tidak. Betul. Kalau memang salah ya baru kan ada prosedur lanjutannya. Ya, bener. Tapi kan nggak pas ketika banyak di luar sana yang berteriak-teriak. Apalagi kan Ko Alvin kan sosok yang saya kagumi, pengacara terkenal juga. Ah, masa? Bukannya kagum sama Hotman Paris aja ini. Dua-dua pinter nih ngomongnya Pak Dokter Richard nih. Dua-dua sahabatku. Sukses. Dua-dua sahabatku. Oke. Oke kok ya, kita clear sampai di sana ya kok ya. Santai aja. Terus ada satu hard lagi. feeling. Ada satu lagi tuh yang mungkin yang men-trigger itu adalah VN ya kali ya. VN yang tersebar yang ada pakai suara aku ya, ada yang terdengar suara aku. Yang dibilang polisi mah gampang gitu ya. Iya. Itu Ko Alvin juga ketriggernya gara-gara VN itu ya mungkin ya. Kagak sih, ketriggernya gara-gara Hotman sih. Jadi Hotman bilang bahwa ini nggak ada kerusuhannya, nggak apa, jadi bukan pidana. Jadi saya ngelihatnya dia
menurut saya gitu ya, menyesatkan masyarakat. Oke. Karena ujung-ujungnya yang bisa menentukan itu bukan si Hotman, tapi saksi ahli. Oke. Kan ada ahli pidana, nanti ada ahli ITE. Nah menurut ahli gimana? Ada nggak? Kalau menurut ahli ada itu naik. Kan polisi nanti minta keterangan ahli sebagai alat bukti. Setuju saya. Situ. Setuju saya. Jadi silakan nanti ahli dan hukum aja. Betul. Saya pun juga nggak mau memberikan komentar karena ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Iya. Banyak banget yang minta saya memberikan klarifikasi atau apa. Bagi saya sih karena ini sudah masuk ke ranah hukum, Iya. biarkan kita selesaikan ke ranah Benar, hukum. setuju. Benar ya Ko Alvin ya? Setuju. Tapi kan ada VN yang kesebar, ini juga teman-teman Ko Alvin pada ribut semuanya soal VN. Sudah dengar kok VN-nya? Sudah. VN-nya. Kok percaya nggak itu suara aku nggak? Kita dikasih, saya dapat dari Sunan, dapat juga dari BF, kirim ke saya. Temenan sekarang Pak dengan LBF. Benua juga kasih ke saya di situ. Lah kan kemarin taruhan di situ kan. Taruhan ya kalau kita yang namanya menang atau kalah kan 50-50 karena kita putusan kan nggak nyogok. Ya lain kalau kita nyogok kita udah tahu pasti menang toh. Ya kalau saya kalah nggak apa-apa, saya kasih kan waktu itu 100 juta buat ini amal. Oke. Jadi abis itu ya kita kasih buat amal bareng. Bukan berteman sih, saya cuma ketemu sekali itu abis itu nggak pernah ketemu Ada lagi. dendam apa mereka dengan saya Ko Alvin? Nggak tahu, kalau saya sih nggak dendam. Cuma orang lain kan bisa berbeda ya, karena saya lihat John BF juga ketika nyerang Arif ini bener-bener diserang ini bukan cuma satu LP, ini keluar dari sini udah mau ada LP lain lagi mau ditangkap lagi. Oh ya? Di Polres Jakarta. Jadi ya memang ya mungkin tipe orang beda ya, dia tersinggung atau bagaimana. Jadi orang udah masuk penjara pun keluar mau ditangkap lagi gitu loh. Oke. Dia dendam apa sih dengan saya? Cerita nggak dengan Ko Alvin? Enggak sih. Mungkin yang waktu itu kalau saya baca-baca sih cuma ya kan bacanya sama di online ya, mungkin sama dengan Ko Richard. Ya yang masalah waktu itu dulu pernah diundang ke sini kan, terus dibilang masalah apa mau beli sahamnya dia segala kayak begitu kan. Enggak lah, nggak ada. Dia nggak pernah mau beli saham aku. Dia minta endorse, tapi bilangnya seolah-olah beli saham. Beli saham, iya. Kan itu kan yang terjadi di perusahaan dia yang lain. Iya. Dan aku nggak bersedia. Iya. Kalau menurutku bukan itu sih dia tersinggung sih. Ini mohon Oke, maaf ya nggak tahu. kalau dia dengar ya. Aku ngerasa aku nggak punya masalah dan kita jangan baper. Siap. Aku kan ngundang dia, kayak gini lah. Aku ngundang Ko Alvin nih. Iya. Misalnya aku ngundang Pak Freddy Wijaya juga duduk di sini ngobrol Iya. kayak gitu ya. Iya. Suatu hari nanti kan aku akan memberikan pandangan dua sisi ya. Betul. Jadi mungkin suatu hari nanti ya musuhnya ya, musuh di pengadilan atau yang berseberangan pendapatnya aku akan datangkan ke sini untuk Betul. melihat pandangan dua arah. Iya dong, hak jawab juga. Hak jawab kan. Nah, Betul. ketika kemarin aku mendatangkan Arif Edison. Nah, di situ yang beliau itu kayak ngerasa kok ngundang dia katanya berteman nih. Padahal kan aku nganggap ini kan media ya. Iya. Ya kan memang harus cover both side kalau media. Kalau enggak kan salahnya di situ nanti. Dan aku nggak pernah punya permasalahan pribadi, jadi aku juga nggak mau memberikan panggung apapun. Iya. Tapi VN ini, Ko Alvin percaya nggak itu suara aku? Kalau saya lihat sih yang pertama, kan itu ada dua ya. Yang pertama sih beda ya. Yang kedua agak mirip, tapi ya memang nggak sama persis. Tapi gila loh, aku digiring opini bahwa aku sudah kasih jawaban. Bahwa itu kan, aku sudah ngomong ke Ko Alvin juga kan, itu bukan Tapi kalau suara white noise aku. pribadi itu juga bukan pelanggaran ITE, Pak. Itu bukan pidana. Bukan. Kalau saya ngomong sama orang, mau saya ngomong jelek-jelekin si A, si B, selama itu cuma dua belah pihak, nggak ada yang menyebarkan, tidak. Yang kena justru nyebarin, Pak. Semua orang yang nyebarin. Misalnya si B nyebarin ke C, saya kena. B kena nih. Oke, saya nyebarin ke D. kita ngomong saya berdua nggak kena? lagi. Kagak. Yang nyebarin yang kena. Yang nyebarin yang kena. Ini kalau iya ya, kalau Kalau memang iya, VN-nya memang ada Bapak ya. aman. Lah kenapa, kalau gitu kenapa Bapak nggak mentransmisikan kok, bukan Bapak yang nyebarin kok. Kalau gitu kenapa ada pengacara satu sampai ada di podcastnya yang besar teriak-teriak kalau misalnya nggak ada pidananya di situ? Nah itu dia. Kalau menurut saya makanya kadang-kadang lawyer juga kadang kurang mengerti. Nanti kan yang ketika di pengadilan kan balik lagi ahli yang nanti akan menentukan. Oke. Dan itu kata-katanya jelas. Barang siapa yang mentransmisikan. Mentransmisikan. Anda cuma bicara sama orang direkam. Misalnya saya rekam nih, diam-diam. Saya transmisiin ke orang lain. Saya kena, Bapak nggak kena. Oh, oke. Kok ini ada yang menarik, aku pengen bukain satu video. Aku sudah kasih statement bahwa videoku itu adalah video AI. Iya.
Itu adalah video AI. Dan AI ini sekarang ini begitu mengerikan dan begitu serem banget. Bener. Aku ada buat video, di salah satu video ini ada suara asliku. Nanti Ko Alvin boleh tebak yang mana yang suara asliku. Silakan Ko Alvin. Oke. Wah, seru nih ya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, aku punya hadiah untuk bunda-bunda nih. 1 set panci presto, bonus blender daging, tambah lagi bonus 1 set pisau dapur lengkap aku obral cuma 130 ribuan aja. Dari harga normalnya 200 ribuan lebih, sudah gratis ongkir dan bisa COD bayar di rumah. Komentar saya mau promo agar dapat harga promo dan gratis ongkir. Lanjut. Promo TikTok makin edan, masa panci presto mewah, anti lengket ini Jualan panci gue. 100 ribuan aja sudah gratis blender, chopper serbaguna, dan 1 set pisau cantik anti karat. Cara dapat promonya klik suka, komen aku mau promo, lalu klik keranjang kuning. Suara saya bukan tuh kok. Dua-duanya bukan sih. Dua-duanya bukan. Oke, bantal. Bunda beli 1 dikirimnya 4, 2 bantal dan 2 guling ini isi 100% silikon, super empuk banget dan bisa dicuci di mesin. Harga murah, barang bagus, pesan hari ini dapat gratis ongkir, komen asal kota, lalu klik keranjang kuning. Suara saya bukan kok. Bukan juga, nggak mirip. Bukan juga. Yang atas flag. Bikin mirip ya sama mereka ya. Buat bunda-bunda yang punya wajah kayak gini, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Aku punya solusinya nih bun. Cukup rutin pakai ini setiap pagi dan malam. Oke. Mumpung sekarang lagi Udah, kita nggak promosi. Ya ini Suara kayak? Suara you sih. Hah? Itu satu pun nggak ada yang suara saya kok. Masa semuanya? Itu AI. Kalau yang 3 itu beda sih tadi. Itu AI. Intonasinya beda. Semuanya kesebar di TikTok, semuanya di Facebook, dan aku nggak bisa cegah. Betul. Kita ada satu video lagi kok. Buka dong. Ini Bapak Presiden kita nih. Ini suatu edukasi untuk kita sama-sama ya. 22年之久 أعزائي مساء الخير يشرفني أن أكون هنا اليوم بينكم我不是填表觉得麻烦浪费时间 أتمنى لكم يوما سعيدا ومليئا بالنجاح والتفوق 我不喜欢事情 Ini lebih Lebih hebat lagi ya. Iya, ini lebih hebat lagi sampai ke Iya. artikulasi dari mulutnya pun juga bisa gerak. Iya. Dan itu bisa bahasa Chongwon dan bisa bahasa Arab. Betul. Hebat sih. Betapa berbahayanya AI ini kok. Memang Elon Musk kan udah bilang AI ini sangat berbahaya, tapi kita nggak bisa mencegah. Dan yang paling tahu bahwa itu suara siapa tentu aku. Karena aku yang melakukan. Dan aku sedikit pun nggak takut. Karena bukan aku. Itu bukan suara aku. Dan aku tidak pernah punya percakapan VN itu. Iya. Tapi Koko bayangin nggak kalau misal Koko nih jadi pengacara aku nih. Ko Alvin jadi pengacara aku. Banyak orang menggiring opini bahwa itu adalah suara aku. Kebayang nggak kayak gimana Kok? Ya kebayang sih. Karena saya udah sering nanganin orang yang memang dikriminalisasi, udah sering. Jadi saya tahu. Kadang kita lab forensik juga tergantung kan siapa yang jalanin lab forensiknya. Kalau lab forensiknya nggak ada oknum. Kalau ada oknum, itu kan satu-satunya nanti untuk menentukan suara you atau bukan di lab forensik suaranya. Dibandingkan dengan suara asli. Ya kan nanti ada berapa persen kemiripan. Dan dia nggak bakal bisa bilang 100%. 80%, 90%, paling begitu. Jadi selalu dia nggak bilang ini 100% suara si A gitu, nggak bisa. Tapi ini kalau menurutku, menurut pengalaman pribadi ya, karena kemarin kan cukup berhasil ya menggiring opini bahwa ini mirip suara aku katanya ya. Tapi bayangin kok, berarti ke depan nanti tidak menutup kemungkinan akan ada kasus-kasus seperti ini yang bisa menggiring opini publik. Sudah, Vina sekarang giring opini publik. Orang bilang Egy bukan pembunuhnya, orang tukar kepala kan. Udah sering itu kayak gitu. Dan di kepolisian sendiri pun sekarang bahkan persnya mereka juga menggiring. Mungkin Bapak tidak tahu, tapi kami tahu karena kami dealing sama pers-pers. Dan pers bilang kalau pers yang misalnya menyudutkan Polri, mereka ada timnya tuh untuk supaya jangan ditampilkan. Jadi memang sudah digiring ke sana. Oke, berarti memang ada kadang-kadang tuh ada upaya-upaya yang menggiring tidak sesuai dengan faktanya. Betul. Ada itu oknum-oknum yang seperti itu ada. Dan ini mengerikan sih. Kebetulan mungkin
ya aku punya media ya. Aku punya media dan aku punya tim pengacara. Bayangkan kalau misalnya itu bukan siapa-siapa. Iya. Oke. Makanya saya teriak terus. Saya tuh sangat mengharapkan polisi baik, Pak. Yang seperti Bapak bilang itu, saya sangat harapkan. Tetapi kenyataannya di lapangan saya ngelihat sendiri. Aku nggak tahu sih kok. Tapi aku percaya dengan kepolisian kita yang setiap hari pasti berbenah kok. Pasti lebih baik. Ya, nggak ada yang sempurna sih di dunia ini. Pasti ada, tak ada gading yang tak retak. Iya. Tapi kan setiap hari pasti berbenah. Iya, Dan hopefully lah. masalahnya sekarang aku mau tanya dengan Ko Alvin. Kita mau mengharap dengan siapa lagi kalau bukan dengan Pak Polisi? Ya presiden yang harus tegas dulu sih di situ. Emang kalau presiden tegas, presiden bisa buat institusi baru gitu di bawahnya? Oh bisa. Untuk gantiin polisi? Bisa. Dia bisa merubah sistem. Merubah sistem, membuat yang baru atau memperbaiki? Bikin kepres dulu aja keputusan presiden atau bikin dasar hukumnya, baru habis itu dirubah. Bisa kayak di Amerika itu polisi itu di bawah gubernur, Pak. Jadi gubernur suruh kemana dia ikut, bukan ada sendiri Kapolri dan dia punya sayap sendiri. Jadi per daerah. Jadi ada polisi daerah yang namanya kayak syarif gitu, ada juga polisi federal, FBI. Jadi tergantung kejahatannya kejahatan apa. Oke. Jadi kalau memang Indonesia baiknya sudah dirubah. Jadi sistem hakim yang tadi Bapak bilang, yang kita anut sekarang kan hakim yang menentukan kan. Kalau di Amerika itu sistemnya juri, masyarakat. Oh iya, aku pernah lihat tuh nonton-nonton tuh. Jadi masyarakat lihat, oh ini kagak bersalah. Jadi nggak bisa disogok. Kalau hakim kan dia tinggal sogok. Kalau masyarakat kan ketika dia lagi ngadilin di karantina dia. Selama berapa hari. Aku pernah nonton tuh di luar negeri. Kalau di Indonesia belum ada seperti itu. Jadi kalau itu kan lebih aman. Maksudnya dijelaskan, dia bisa lihat, oh ya ini nggak salah ini. Jadi kita nggak bisa dimain-mainin. Voting. Orangnya juga belasan, voting. Jadi hakim kalau dia bersalah, baru hakim menentukan berapa lama hukumannya. Jadi fungsi hakim di sana itu bukan menentukan salah atau tidak. Lamanya hukuman. Yang menentukan salah atau tidaknya juri. Harusnya seperti itu. Nah kalau dia kayak begitu, nggak bisa bilang, oh ini kayak tadi saya lihat, oh ini suaranya beda. Kalau hakim disogok, hakim bisa bilang, oh sama. Ahli bisa bilang sama. Bapak kena. Kalau ini kan kagak bisa, gimana dia mau nyogok ya dia aja kagak tahu. Karena orangnya itu baru dipilih ketika sidang. Oh, tapi nggak bisa diatur gitu? Ya mau gimana atur ya, dipilihnya baru sidang. Sesepupu siapa gitu? Nggak, kan dipanggil. Jadi ada gilirannya. Ada gilirannya. Kalau kita wajib militer, kalau di sana ada wajib juri. Oh, oke. Juri duty namanya kan. Jadi agak lebih sulit lah. Agak lebih sulit karena random. Dia pilih ada orang random misalnya 40. Random yang milih pemerintah. Datang di situ, nah dua belah lawyer, pihak milih nih berapa. Misalnya 13 juri. Di situ saling memilih, setuju yang mana sama-sama setuju baru. Kalau satu setuju satu nggak bisa masuk. Oke. Jadi sistem ya. Sistem yang diubah membuat hukum kita jadi lebih baik ya. Lebih netral. Lebih netral. Disitulah minimal untuk mereka mensabotase atau menyogok itu lebih sulit lah. Kan kita belum tahu orangnya siapa yang mau disogok. Ketika udah dipilih, nggak berapa hari udah langsung putus. Kan buat masuk buat apa juga sulit. Dan orangnya di karantina. Tinggal bareng di hotel mana, diikutin dan dijaga. Oh. Jadi nggak boleh pulang dia selama itu sidang belum selesai. Oh, oke. Oke, bagus juga ya dengan sistem seperti itu ya. Itu yang seharusnya dirubah. Kalau itu dirubah, kita jadi lebih bagus. Oke. Tapi aku ngerasa sih, ya ini yang aku rasain pribadi ya. Aku ngerasa pribadi ya, polisi juga kan makin lama makin berbenah, makin baik. Apalagi sekarang kan keterbukaan masyarakat. Ya. Masyarakat sudah bisa komentar. Kalau zaman dulu sebelum tahun 2018 mungkin kan nggak ada keikutsertaan masyarakat. Kalau sekarang kan serta masyarakatnya tinggi kali nih untuk mengawal segala sesuatu di Indonesia. Jadi harusnya sih jauh lebih baik lah. Perubahan-perubahan bagus ada sih Pak. Jadi yang saya bilang tadi kan saya bicara tentang banyak kayak oknum. Tapi sebenarnya selain oknum itu juga ada polisi-polisi baik. Saya sakit aja yang nelfon saya pertama kali 3 orang itu polisi semua. Nah itu Pak, kita ngomongin polisi yang baik aja Pak, supaya bisa tayang. Jadi dia telepon saya sampai dari Surabaya, Kombes nelfon, Alvin kamu sehat-sehat aja. Saya lihat kamu di TikTok begini. Jadi yang khawatir sama saya justru polisi. Gitu, saya bingung gitu kan. Selama ini gue ngomong kayaknya hal-hal buruk gitu kan. Maksudnya hal-hal yang mengkritik keras kan tentang polisi. Tapi kok ada polisi juga yang peduli.
Berarti masih banyak polisi yang baik juga. Jenderal Bintang 1 datang ke rumah saya di situ kan, mau jadi teman, terus ternyata dia bantuin saya cariin dokter buat gagal ginjal. Jadi saya lihat nih polisi juga sebenarnya ya, banyak polisi-polisi baik yang care sama masyarakat. Tapi karena mungkin kalah jumlah atau rankingnya polisi-polisi baik itu sering diparkir di luar, kita nggak dengar gemanya. Kadang seperti itu. Ya, atau karena kadang kan juga hal yang buruk, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi mungkin banyak polisi yang baik, tapi gara-gara satu polisi yang rusak, jadi kelihatannya jelek di situ juga. Aku setuju Bisa yang jadi itu kayak sih. gitu juga. Kalau aku lebih setuju yang itu sih. Kalau aku lebih setuju yang itu sih. Sebenarnya aku ngerasa banyak polisi yang baik, banyak. Karena kan kalau mau masuk polisi ini, ya walaupun katanya ada cerita ya kok ya, kalau masuk polisi bagaimana ya. Tapi kan untuk masuk polisi ini sama kayak pengen jadi dokter kok. Iya, Pasti ada panggilan. betul. Kita sama-sama tahu bahwa jadi polisi itu susah. Nggak bisa tuh yang loyo-loyo Iya, masuk jadi polisi. saingannya banyak soal Saingannya juga banyak. Kalau jadi polisi pasti siap keringetan, siap capek, polisi. Iya, siap di lapangan. Artinya kan ini panggilan. iya. Suatu panggilan. Aku ngerasa panggilan ya pasti baik lah. Iya, dan memang sulit jadi polisi. Saya juga, kalau saya jadi polisi juga mungkin saya nggak sanggup. Udah kerjanya berat, jaminannya nyawa di lapangan. Gajinya kecil. Nah, gajinya kagak ada, pulang ke rumah bini minta duit kagak ada. Kan stres juga pasti. Siap dipindah kemanapun yang ditunjuk. Berat loh kok jadi polisi di bener. Indonesia. Makanya saya, in one part, saya tuh prihatin sama mereka, Pak. Bapak tahu ketika di Tangsel itu ada yang meninggal COVID, anak-anaknya kagak ada uang buat lanjutin sekolah, saya bayarin, Pak. Saya kasih beasiswa buat mereka. Saya datang ke Kapolres Tangsel, saya bilang saya kasih. Kenapa? Karena saya tahu mereka berat. Tapi kan kita nggak perlu ngomong-ngomong ke kanan kiri atas bawah. Walaupun saya dicap sebagai pembenci polisi, padahal anak-anak mereka saya biayain. Oke. Situ. Jadi kita Kasihan sih, maksudnya kasihan, Pak. mereka sudah kerja benar, kerja setulus hati juga kan kalau misalnya kita tidak percaya Iya. atau kita menjelekkan kan orang kan juga bisa kecewa ya, kok ya. Ya saya kritik agar mereka lebih baik lah. Kalau mereka lebih baik juga kita semua bangga kok. Kok bawa klien siapa hari ini? Ada Pak Freddy Wijaya ya. Aduh, aku gugup banget nih sudah ketemu Kong Lo. Orang yang dijolimi kalau menurut saya ya. Kenapa saya mau ambil kasusnya? Padahal teman-teman saya semua saudara-saudara saya bilang jangan. Karena kita sama Sinarmas ya sama PIK juga di situ kan teman baik lah kita. Oke, kita langsung panggil aja masuk ya in frame ya kali ya. Ini kita mau kasih judul apa nih Pak? Perang Naga. Perang anak naga. Hah? Perang anak naga. Pak Freddy Wijaya. Sama-sama anak naga ini. Iya, sama-sama anak naga sama ya. lion, iya. Pak Freddy Wijaya, anak dari Pak Eka Wijaya. Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya yang punya Sinarmas Group. Pendiri dan pemilik Sinarmas Group. Oke. Pak, saya juga by the way saya ini alumni loh Pak. Oh, kebetulan ya Pak. Ya, saya dulu pernah kerja di Sinarmas. Oh, di divisi mana Pak? Saya di SBA Wood Industry di Forestry. Di Palembang 6 tahun. Kalau saya tidak keluar dari Sinarmas, mungkin Athena tidak akan jadi sebesar ini. 6 tahun saya kuliah di Sinarmas. Ya 6 tahun itu sambil kerja sambil kuliah. Jadi saya cukup tahu sedikit sejarah lah dari Sinarmas. Jadi Pak Freddy ini anak dari istri yang keberapa ini Pak? Semasa hidup almarhum papa saya itu memiliki 5 istri yang sudah diakui di akte notaris tahun 1991. 5-5-nya diakui? Diakui. Sudah ada akte wasiat yang dibuat oleh notaris almarhum Beni Kristianto. Akte wasiat nomor 236 yang mengakui 5 istri dan 28 anak. 28 anak? Iya. Dan saya adalah anak dari istri keempat, anak pertama. Oke. Ya, itu kira-kira begitu. Background dari kami semua. Oke. Pak Freddy sendiri pernah pegang perusahaan Sinarmas di yang mana nih Pak? Saya sejak lulus sekolah
saya waktu minta petunjuk sama almarhum papa saya, dijawab begini, kamu sudah papi sekolahkan ke luar negeri, kamu sudah diajar cara membuat kail dan bagaimana berlayar ke laut. Jadi kamu berlayar sendiri. Jadi saya sejak lulus sekolah sampai dengan sekarang tidak pernah ada dalam grup Sinarmas. Demikian juga anak-anak yang dari istri yang lain kecuali istri pertama. Yang memegang dinasti Sinarmas. Jadi anak dari istri kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada satupun dalam perusahaan Sinarmas. Tidak ada. Semua yang pegang itu dari yang istri pertama. Betul sekali. Pak Frankie. Yang pertama yang pegang adalah Pak Teguh. Dia pegang dinasti kertas dan kimia. Ya. Kedua adalah Pak Indra Wijaya yang pegang dinasti keuangan, yaitu sekuritas, bank Sinarmas, insurance dan sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah Mukhtar Wijaya, dia yang pegang dinasti properti, dalam hal ini Sinarmas Land. Ya. Yang keempat adalah Frankie Osman Wijaya yang memegang dinasti kelapa sawit dan turunannya. Kehutanan ya? Bukan, kehutanan itu di Pak Teguh. Teguh Gandawijaya. Ya, kertas kan, dia kertas. Bahan baku kertas kan kayu. Jadi hutan di bawah dia. Meskipun Pak, ini 4 dinasti ini sebutnya mereka itu adalah nahkodanya, kapten kapalnya. Tapi masing-masing dari keempat ini memiliki saham di tiap-tiap ininya. Memang sudah diatur dulu oleh papa saya. Jadi misalnya dinasti kertas itu Frankie punya saham, Indra punya saham, Mukhtar punya saham. Demikian juga di Smart Corporation di bawah Frankie itu Indra punya saham, Mukhtar punya saham dan seterusnya. Jadi kapten kapalnya hanya mereka dan setiap tahun mereka baru berkumpul untuk bagi dividen. Pak Freddy sendiri nggak kebagian? Semua tidak ada. Di luar istri pertama tidak ada yang pegang di grup Sinarmas. Kok Pak, aku pengen tanya ya, hubungan keluarga dengan Papa kayak gimana? Ketemu nggak sih Papa? Saya sejak kecil, saya itu sangat dekat dengan Papa saya ya. Jadi artinya kami tiap pagi dulu, bukan tiap pagi lah, seminggu 3 kali kita main tenis meja. Kita sering temenin Papa kita untuk jalan pagi di Ancol dan di Monas. Dan waktu saya juga di wisuda beliau datang di Amerika. Waktu saya nikah, waktu saya tunangan, beliaulah yang ada di samping saya. Sampai beliau sakit-sakitan, saya juga ada di samping beliau. Berarti cukup intens ketemu, bisa ketemu dengan Papa langsung ya berarti ya? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Waktu Papa masih hidup dan Papa masih sehat ya. Sebelum dia pensiun. Kenapa nggak pernah minta gitu, Pak? Kenapa kok aku nggak pernah dapat bagian nih salah satu perusahaan Papa? Kan aku juga anak Papa. Itu tadi sudah dijawab. Yang saya bilang waktu saya lulus kuliah, beliau bilang sudah diajar untuk bikin kail sama bikin kapal, kalian berlayar sendiri. Sama, semua sama. Bukan hanya saya. Tapi kenapa ada anaknya yang bisa pegang perusahaan? Mungkin di mata beliau itu, beliau segan sama almarhum dari istri pertama. Kemungkinan. Karena semua juga nggak ada, kebetulan dari 5 istri itu, 4 sudah tiada, tinggal ibu saya masih hidup. Dari 5 istri? Tinggal ibu saya masih ada di dunia. Yang keempat, yang ketiga... Bukannya itu menjadi ibu suri harusnya? Kan kebetulan beliau juga sudah tidak ada. Papa saya juga sudah tidak ada. Ya kan kalau Papa Kaja tidak ada kan naik menjadi ibu suri. Enggak seperti itu Pak? Tidak. Tapi kan dinotariskan sudah. Iya. Berarti kan ibu tiri dari semuanya. Berarti naik tahta dong jadi ibu suri. Tapi unfortunately pasti keberatan dari anak-anak istri pertama. Karena mereka juga tidak mengakui itu, kayaknya seperti akta wasiat itu tidak diakui. Pak, aku pengen tanya dulu nih, soalnya ada selentingan nih waktu aku kerja dulu di Sinarmas nih. Katanya kalau setiap tahun bagi dividen nih katanya, itu keluarga yang jauh-jauh aja, itu anak cucu yang jauh-jauh. Kan bayangin 28 anak, belum lagi cucunya ya. Yang saya tahu cucunya itu cuma Linda doang, Linda Wijaya. Itu pada waktu itu... direct yang saya pernah meeting bareng juga gitu kan, pernah dengar dan pernah lihat cuma dari TV ya pada waktu itu ya.
katanya cucu-cucu yang bahkan jauh cucu dari cucu keponakan sepupu aja itu katanya begitu bagi dividen ada yang dapat 6 miliar. Ada yang dapatnya 8 miliar. Benar nggak seperti itu, Pak? Mungkin kalau dari dinasti yang ibu pertama mungkin aja. Kalau kami ini semua tidak mendapatkan satu tetes pun cucuran dividennya tidak ada. Sumpah? Berani saya bersumpah. Demi agama yang saya percaya. Dari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri kelima? Tidak ada yang dapat. Tidak uang ada. saku? Uang saku dalam... Uang bulanan? Tidak ada. Hanya mama saya dapat uang bulanan, iya pasti dari papa saya waktu masih hidup. Tapi begitu papa saya meninggal dunia, di-stop. Jadi kami tidak mencicipi apa yang namanya dividen, apalagi saham perusahaan, itu tidak pernah ada. Itu kami peroleh dengan keringat sendiri. Tapi saya juga bangga, Pak. Bahwa kita bisa berdiri di sini dan akhirnya karena sekarang papa kita sudah tiada, ya kami menuntutlah hak kita. Yang dulu belum pernah diberikan oleh papa kita. Nah itu. Kan tadi Bapak bilang saya bangga. Kenapa kalau Bapak bangga, kenapa Bapak tuntut? Karena kami sesuai, kita ikutin undang-undang hukum negara kita, Pak. Kan ini beliau ini kan sebagai kuasa hukum saya, pasti beliau juga lebih memahami dari saya. Bahwa apabila orang tua kita sudah tiada, itu kan pasti ada wasiat. Wasiat itu berisi kan adalah harta yang dikumpulkan oleh orang tua kita semasa masih hidup dan diberikan kepada anak-anak yang berhak sesuai dengan wasiatnya beliau. Nah ini menarik nih, kalau ngomong wasiat ini paling menarik nih. Kalau dapat saya kebagian nggak? Itu udah pasti ada nanti celebration ya, Pak. Tos dulu kita kalau Kita juga tos, saya juga tos. Ini bang asik ngomongnya. Tapi ngomong-ngomong jumlah ini kan orang nomor berapa ya terkaya ya? Kalau menurut Forbes waktu beliau masih hidup, ayahanda masih hidup, itu beliau nomor 2 di bawah Om Lim. Nomor 2. Berapa jumlah kekayaannya, Pak? Nah, kalau jumlah kekayaan kita ngomong ini waktu ayahanda almarhum ya 2019, itu saya melakukan research berdasarkan laporan tahunan dari seluruh perusahaan yang mereka sudah TBK ya, di mana dari grup Sinar Mas ini ada kurang lebih 90% itu sudah TBK. Jadi berarti mudah diperoleh informasi yang mereka buat ya, bukan dari saya buat-buat. Itu nilainya kurang lebih ada 700 triliun, bukan miliar. Nah, jadi kalau dari jumlah... Kalian ribut-ribut 271 T ini 700 triliun. Jadi waktu itu begini, mungkin saya ceritakan sedikit ya Pak ya. Waktu Papa meninggal, seminggu setelah Papa dikuburkan, kami semua dipanggil oleh Indra Wijaya sebagai ditulis di akta wasiat sebagai pelaksana wasiat. Waktu dipanggil, ya saya dipanggil ke sana seperti pasien dokter tuh ya. Anak-anak yang lain juga ada jamnya, harinya sudah dipanggil. Kita terima 1 miliar Pak, rupiah. Katanya akta wasiat papa kita tahun 2008 dibuat oleh notaris Winanto Wiryamartani, masih hidup beliau. Itu kami terima 1 miliar. Jadi, cuma 1 miliar? Rupiah ya Pak ya? Bukan dolar. Bukan dolar. Kalau dolar saya nggak ada di sini lagi Pak. Udah saya nggak duduk sini. Jalan-jalan. Nah, sudah jalan-jalan Pak. Namanya kita jodoh ketemu di sini Pak. Jadi 1 miliar rupiah ini saya waktu itu oleh abang saya Jimmy Wijaya dari ibu kedua bilang udah terima aja lah, gue juga sama seperti lo, katanya begitu duduk sebelah saya karena dia sebagai saksi. Ya saya nggak terima, saya tanda tangan semua. Tapi banyak kawan-kawan kan bilang, saya juga ragu kan, bapak saya kan nggak mungkin segitu punya wasiat apa di bawah 100 miliar dibagikan kepada kita semua ini. Nah ditanyakan bagaimana tidak diindahkan sampai akhirnya saya gugat di PN Jakarta Pusat waktu itu. Saya gugat ya. Dengan legal standing saya mendapatkan status penetapan anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa saya adalah anak dari hasil perkawinan bapak saya dengan ibu saya. Dasar itu saya menggugat mereka ke PN Jakarta Pusat. Apa yang digugat? Mengenai harta itu. Harta yang papa saya bagaimana? Sebenarnya bagaimana? Harusnya bagaimana bagian Pak Freddy? Bukan. Sebenarnya nggak boleh saya gugat itu. Kalau menggugat, semua anak-anak yang lain harus gugat.
Iya. Namanya nanti di apa ada istilahnya Pak, kalau di ini nanti di hakim kan apa? Ada istilahnya itu bisa batal gitu ya, nggak boleh, mesti semua. Nah akhirnya saya ganti ke PN Jakarta Selatan, saya gugat akta wasiatnya untuk dibatalkan. Itu boleh. Jadi bukan gugat wasiatnya dulu, gugat akta wasiatnya untuk dibatalkan. Karena tidak sah waktu pembagian wasiat, tidak ada namanya SKHW, surat keterangan hak waris. Itu harus menjelaskan dari mana hartanya, sisanya dikemanain. Ini tidak ada. Waktu pembagian wasiat 1 miliar itu. Nah itu sisanya kemana? Nah itu diserahkan katanya kepada 5 orang. Abang-abang saya yang ada di istri pertama. Teguh Ganda Wijaya, Mukhtar Wijaya, Franky Wijaya, Usman Wijaya, Jafar Wijaya, sama Indra Wijaya. Itu diserahkan ke sana. Itu yang saya gugat untuk batalkan di PN Jakarta Selatan. Tapi bukannya mereka itu istilahnya duduk bersama, kita baik-baik bagaimana ya, hak saya bagaimana. Mereka malah kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan penetapan saya di pengadilan negeri tadi. Bahwa anak yang saya penetapan anak itu tidak benar. Hakim itu nggak boleh begitu, harus dibatalkan di Mahkamah Agung. Pada tanggal 5 Agustus 2020. Nah, 5 bulan kemudian ada putusan dari Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan mereka. Karena katanya dasar hukumnya 2, yang tidak ada dasar hukumnya. Artinya begini, disebutkan ini harus batal karena yang mengajukan penetapan anak sah harus bapak dan atau ibunya sendiri. Tapi nggak ada di undang-undang kita Pak, betul nggak Pak? Nggak ada. Jadi saya nggak boleh ajukan sebagai anak itu. Maksudnya ada bukti komplit segala macam nggak boleh. Termasuk ada DNA pun nggak boleh. Harus bapak dan atau ibunya. Sedangkan itu kan kalau seorang hakim agung memutuskan sesuatu harus ada dasar hukumnya Pak. Peraturan Mahkamah Agung kayak KUH Perdata kayak dan sebagainya. Ya. In kasu ya. Selama hidup kata si hakim agung ini, bapak saya tidak pernah mengakui saya sebagai anaknya. Dan begitu saya sampaikan ini kepada hakim PN Jakarta Pusat yang memutuskan ini, dibilang itu hakim agungnya gila katanya. Dasarnya apa? Saya punya foto, saya punya video perkawinan, pertunangan, semua segala macam. Itu kan jadi dasar jadi dari si hakim Jakarta Pusat untuk memutuskan saya sebagai anak sah dari bapak dan ibu saya. Ya. Nah, salah satu hakim agungnya, seperti tadi Pak Alvin bilang, juga kena karma Pak. Namanya Sudrajat Dimyati. Sudah ditangkap untuk kasus lain oleh KPK. Sekarang beliau lagi mendekam di Hotel Prodeo. Betul. Oke. Ya, jadi artinya di sini kan lembaga keadilan, mungkin selain tadi Pak Alvin bilang sama Pak Dr. Richard bilang kaos baju coklat atau dari Brata itu, ya saya rasa di Mahkamah Agung pun belum bebenah-benah juga gitu loh. Ya karena ada kasus-kasus lain juga yang ketangkep KPK apa semua. Jadi saya pun mengalami hal tersebut. Jadi itu menurut Bapak ya. Ya. Jadi pada waktu itu keputusannya adalah Bapak bukan anak sah. Jadi dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saya itu dibatalkan oleh Hakim Agung. Jadi gini yang Pak. menyatakan bahwa Bapak bukan anak sah, jadi Pak Eka Bukan gitu Pak. Hukum di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang tahun 74 itu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu hanya menganut sistem monogami. Jadi artinya surat kawin hanya diterbitkan 1 kali waktu dia menikah sama siapa istri sahnya. Betul juga. Ya, jadi waktu bapak saya menikah, kan mama saya itu sudah di luar disebutnya perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya, bukan yang sah atau tidak ya. Ini kan kita sebut sekarang perkawinan yang tidak dicatatkan oleh catatan sipil. Jadi otomatis waktu saya lahir, akta lahir saya tidak disebutkan anak laki-laki dari papa dan mama saya. Hanya anak laki-laki luar nikah dari nama ibu saya. Nah, menurut satu pengacara yang saya kenal, saya nggak usah sebut namanya, dia mengajarkan saya, lu bikin dulu penetapan anak di pengadilan, baru punya legal standing yang jelas. Oke. Nah, dasarnya adalah saya punya akta wasiat dari papa saya yang menyebutkan nama-nama istri dan anak-anak semua. Nah, begitu saya dapat, baru saya gugat mereka di sana. Nah, inilah penetapan anak inilah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Oh. Bukan saya dibatalkan sebagai anak, jadi dibatalkan penetapan anak saya, penetapan anak dari pengadilan. Oke. Jadi dibatalkan oleh Hakim Agung. Oke. Dengan dalil yang tidak masuk akal dan beliau pun sudah dihukum. Oke. Untuk kasus yang lain.
Oke, jadi nggak bisa nuntut warisan lagi nih? Bukan. Jadi ternyata saya sebagai orang yang percaya bahwa di atas langit masih ada Tuhan kita, Pak. Jadi saya melihat ada kejanggalan dari lampiran-lampiran yang mereka lampirkan pada saat kasasi ke Mahkamah Agung. Contohnya adalah akta lahir dari abang-abang saya. Jadi akta lahir abang saya ini salah satunya yang si Frankie Osman Wijaya ini yang dia lampirkan ke Mahkamah Agung, ya. Dia lahir tanggal 21 Januari tahun 58. Tapi akta lahirnya dikeluarkan Dukcapil Makassar tanggal 28 Agustus 65. Itu sah-sah aja. Bisa aja akta lahir itu diurus terlambat kan oleh bapak saya waktu dia lahir. Ya. Atau dia hilang, boleh aja. Orang 20 tahun kemudian baru urus, boleh aja. Nah, tapi sebelum itu saya minta satu pengacara untuk mengecek ke Dukcapil Makassar lewat satu surat resmi bahwa ini konfirmasi keabsahan. Betul tidak ini akta lahir terdaftar di sana. Begitu, karena Dukcapil Makassar mungkin tidak mengenal ini orang gedean, namanya nama Chinese, ya, dibalas. Emang betul-betul tidak ada di buku register. Mungkin kalau pakai nama Frankie Osman Wijaya nggak dibalas, Pak. Karena nama orang gedean gitu kan. Nah, ini namanya Jong Nian. Tidak ada di buku register. Wah, saya bilang puji Tuhan nih. Jadi ada pidana nih. Nah, ini kemarin saya laporkan sama beliau ke Polda Metro Jaya. Oke. Bahwa ini akta lahirnya palsu. Kenapa? Dia bisa aja berdalih begini nanti. Iya, itu akta lahir saya terima dari bapak kita waktu saya masih bayi. Jadi saya nggak tahu dong. Oh, betul juga. Betul dong. Betul. Saya sudah menganalisa seluas-luasnya. Kita nggak bisa waktu lahir kita kita urus dulu ya. Nggak tahu. Tapi Pak, akta lahir dia 28 Agustus 65 dicek di buku register sana, ya. Dan kebetulan saya punya kopinya, Pak. Ya, itu atas nama orang lain, Pak. Akta lahir nomor 81 tahun 65 buku register namanya Lai Chi, bukan Jong Nian. Oke, itu satu, ya. Terus saya juga sudah melihat di buku register tahun 58 waktu dia lahir, ternyata ada. Tanggal 23 Januari dicatatkan di buku register yang mengurus itu akta lahir si Jong Nian abang saya itu yang namanya sekarang Frankie Osman Wijaya. Itu ada di buku register. Jadi papa saya buatin yang tanggal bulan Januari tahun 58, bukan Agustus 65. Pak Dr. Richard ngerti ya di sini ya. Jadi bapak saya buatkan itu adalah akta lahir sejati yang bukan palsu di tahun 58 dan dikemanain ini akta lahirnya. Kenapa dia pakai yang 65? Ya kan? Seandainya juga dia bilang, oh bisa aja 58 itu hilang. Jadi dibuat lagi kutipan kedua. Sah, boleh. Tapi kalau ada kutipan kedua, kalau boleh saya perlihatkan nih bagaimana contohnya. Itu dikeluarkan, ada di buku registernya Dukcapil setempat, akan ditulis, diberikan kutipan kedua berdasarkan laporan polisi nomor sekian. Ada catatan pinggir ya Pak. Nah, sedangkan di tahun 58 ini di buku register Jong Nian bersih polos, tidak ada apa-apa. Jadi belum pernah dilaporkan hilang. Oke. Pak, boleh nggak saya tahu tujuannya apa? Kan Bapak kalau ngelaporin nggak dapat juga Pak warisannya. Oh, bukan. Saya melaporkan dulu pertama soal keadilan. Keadilan dulu adalah begini ya. Ini saya sudah bisa meraba sekarang, bukan warisan. Jadi saya bilang ini adalah penggelapan warisan. Penggelapan warisan bagaimana? Bisa aja ini harta bapak saya sudah dibawa ke luar negeri, Pak. Contohnya begini, ya. Waktu tahun 98 ada Krismon, Pak. Ada Krismon, ya Pak. Ini nggak apa-apa saya yang bilang ini ya. Iya, ada Krismon, itu waktu itu Indakyat mau dipilotkan. Karena banyak sekali pinjaman ke luar negeri. Sampai $2 billion. Dan itu yang bela adalah Hotman Paris. Ya. Otomatis. Musuh beliau, Pak? Musuh dalam profesionalisme. Profesionalisme. Di luar enggak, Pak. Sahabat saya, Pak. Iya. Partner saya, Pak. Jadi saya curiga, ini saya curiga ya Pak ya, bukan menuduh. Bahwa tahun 98 mau dipilotkan itu kan orang pasti kalau punya harta begitu banyak kan pasti mau diumpetin Pak. Takut diambil semua kan, disita sama si kreditur dari Amerika, dari Eropa dan sebagainya. Nah otomatis itu mereka harus menyimpan itu ke negara-negara yang disebutnya tax haven.
Yang jangan kena pajak juga dong. Kalau kena pajak mah habis dong duitnya kalau ditransfer ke luar negeri gitu. Nah, itu otomatis Pak, kalau mereka mau menjadi warga negara tersebut, kebanyakan mereka meminta untuk kita melepaskan dulu kita punya WNI kita Pak. Cara melepaskannya bagaimana? Kita mohon kepada negara tersebut, begitu disetujui, namanya di-approve, kita harus mengurus kita punya akta lahir itu bawa ke Tata Negara di Indonesia, Dirjen AHU, untuk distempel belakangnya, telah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia. Otomatis itu akta lahir sejati pasti simpan di bawah bantal, Pak. Oh, keluarlah akta lahir yang kayak zombie itu, Pak, nggak tahu di mana, Pak. Dan itu ya di dunia Indonesia ini yang namanya kertas segel atau materai itu banyak didapat di dunia koleksi, Pak. Artinya itu harganya bisa jutaan ya, tahun 65, tahun 58, tahun mana. Itu tinggal beli ya. Mesin ketik yang ketek itu di Tokopedia masih banyak dijual, Pak. Nah, itu kan semua bisa disusun. Nah, maksud saya kita melaporkan dengan Pak Alvin ini, semoga polisi bisa jeli, bisa membawa ini akta lahir, dibawalah ke laboratorium forensik untuk diperiksa tinta basahnya betul atau tidak. Jangan antisipasi mereka nanti menuduh papa kita yang memberikan akta lahir palsu. Itu bisa dicek semuanya. Tinta basah itu usia 30 tahun atau 20 tahun. Tapi hanya ke satu orang ini. Artinya ini bersifat personal, Pak? Bukan. Nanti ada lagi yang menyusul, Pak. Nanti ada lagi yang menyusul. Tapi kan ini kan seperti yang tadi saya bilang ya Pak ya. Kalau misalnya ini iya pun, ini kan asumsinya Bapak ya. Asumsinya Pak Freddy sendiri anggap kata iya pun seperti itu ya. Tapi kan nggak menjadikan, saya tanya kayak gini deh. Apakah orang yang Bapak sebut tadi itu bukan anak dari Pak Eka? Anak. Sah. Diakuin oleh Papa? Akuin. Ada di akta wasiat nomor 236 itu yang tahun 91 ada juga namanya di situ. Ya, berarti kan ini kita berbicara hanya dokumen ya Pak ya? Dokumen, betul. Hanya dokumen ya? Iya. Karena secara realnya itu diakuin oleh Bapak Eka, perusahaannya juga diberikan secara langsung. Pada waktu Bapak hidup, Bapak lihat sendiri seperti itu ya? Betul. Beliau memang disayang sebagai anak. Betul. Ya kan? Tapi ada sedikit kecacatan menurut Bapak, ada dokumen. Menurut saya bukan kecacatan, Pak. Melakukan tindak pidana terhadap saya, Pak. Jadi itu bukan cacatan, Pak. Itu tindak pidana ya, Pak Alvin ya. Yang Pak Freddy inginkan kalau misalnya benar terbukti. Ya, itu mungkin Pak Alvin yang menjawab ya, Pak. Jadi kan kita taunya itu dari ketika pertama kali mau mengajukan gugatan perdata kan. Nah, jadi ya ujung-ujungnya sebenarnya kita kan, klien kita tuh mau mendapatkan dia punya fair share lah di situ. Yang namanya orang tua kita juga kalau ngelihat anaknya berantem masalah duit juga pasti di atas juga sedih kan gitu loh. Harusnya apa sih duit bagi dia punya triliunan, kenapa nggak dibagi, ya kan? Nah, kita taunya di situ dia menggunakan akte palsu itu kan ketika melakukan gugatan. Jadi kalau bagaimana dia menggunakan akte palsu untuk memenangkan gugatan. Jadi kalau dia nggak pakai akte palsu tersebut, berarti kan dia nggak bisa menunjukkan keabsahan dia sebagai anak. Kan Pak Freddy masih tetap sebagai anak sah. Kok tapi tujuannya apa? Misalnya nih ya, kita misal aja ya, ini proses lanjutannya, terjadi tersangka. Ya tapi kan ini kan personal, bukan artinya ketika dia jadi tersangka tiba-tiba warisannya dapat, Bapak. Maunya apa nih? Ada lanjutannya, Pak. Jadi kalau memang itu nanti tersangka, berarti kan terbukti dia menggunakan akte palsu. Itu kan semua KTP yang dia bikin, paspor dia bikin untuk akte notaris perusahaan-perusahaan dia kan berarti palsu, nggak ada yang punya. Ya berarti masih punya pemilik sebelumnya dong kalau yang sekarang ini hantu. Ya anak-anaknya berhak dong untuk meminta tersebut. Apakah kita gugatan melalui perdata atau pembatalan atau bagaimana, nanti kita akan tindak lanjuti setelah pidana ini terbukti gitu. Tapi kalau memang dia memang mau memberikan fair share-nya gitu, kita nggak minta seluruhnya kok. Ya yang wajar lah. Nah ini menarik ini. Berapa wajarnya menurut Pak Freddy nih, Pak? Waduh. Berapa wajarnya menurut Pak Freddy, Pak? Saya wakilkan Pak Franky. Pak Franky, hubungin saya bisa dapat bagian saya. Saya wakilkan, Pak. Saya bukan bilang wajar. Saya hanya bilang menurut perhitungan ya. Tapi ini kan subjek
buat di review ya Pak ya. Kita lihat dari sisi asetnya mereka aja itu sekitar 700 T. Dari situ pasti ada hutang namanya aset itu. Yaitu kita ambil aja 50%. 350 T. Kalau dibagi kasar 28. Ya, tapi mohon sebelum saya ini dulu. Oh 350 T kan itu ada 50% itu kan saham publik. Katanya kan go publik TBK. Betul. Tapi apakah waktu TBK kita kebagian? Kan kita nggak kebagian. Jadi kita anggap itu 100% punya mereka. Bukan publik itu tanggung jawab dia. Dia udah terima kan dari publik kan waktu penjual IPO itu kan. Jadi 350 T kalau dibagi 28 kasar itu kurang lebih 12 T Pak. Nah 12 T itu ya silakan tergantung dari kebijaksanaan masing-masing. Nah dari saham sekian banyak PT-PT-nya itu yang TBK. Setiap tahun aja mengantongi dividen di atas 10 T. Jadi mau bagi kepada saya pribadi tok aja atas tindak pidana yang mereka lakukan misalnya, hak saya maksudnya, ya, kerugian saya, itu tidak bikin mereka miskin Pak. Dari kerugian, dari penghasilan yang namanya dividen itu Pak. Dividennya 10 T 10 T lebih Pak. 1 tahun? Iya, semua gabungan ya dari semua. Enak banget jadi anak konglomerat Pak ya. Jadi kalau mereka mau bayar saya Pak, nggak menyentuh namanya dagingnya Pak, cuma kukunya doang Pak. Bagi dikit lah gitu ya. Dia itu. Ya, itu. Nggak pernah kena bagi Pak? Setetes pun tidak. Kalau udah dibagi ya ke sini katanya. Ya, setetes pun. Nah, kebaginya ke saudara-saudara yang lain Pak. Yang tadi Bapak bilang tadi yang pernah di sana kan. Oke. Ada Bapak bilang, kami nggak pernah. Justru kita mau bagi sama Dr. Richard kalau bisa. Kalau udah tahu kan situ. Tapi duit saya juga banyak Pak. Amin. Pak, tapi saya mau tanya, kenapa nggak kekeluargaan Pak? Panggil. Oh tidak Kan ada. Koko, kan? Tidak ada. Mereka sudah tidak mengacukan lagi. Saya sudah mengirim WA. Udah dengan segala Panggil siapa Pak? suara. Panggil. Hah? Panggil apa? Panggil Koko atau Panggil Ko. Saya panggil Ko Franky. Ya, tadi Papa nggak pernah mengajarkan gitu antara anak saling menyayangi. Sebenarnya sebelum Papa saya almarhum, dulu hubungan kami cukup dekat Pak. Ya khususnya dengan Ko Franky ini cukup dekat. Tapi setelah Papa sudah tiada, ya namanya ini menyangkut uang besar ya. Jadi pulau-pulau nggak kenal ya Pak. Ya lulu gue dah gitu loh ya. Jadi dulu kami cukup dekat. Jadi Papa waktu ulang tahun kami kumpul di rumah Papa. Ya, mereka open house saya datang lagi Imlek. Ya, itu semua ada kekeluargaannya ada Pak. Setelah Papa tiada, yang lebih parah lagi jatahnya mama saya juga di stop Pak. Itu sudah amanah dari Papa ya sebenarnya. Selama mama saya hidup tolong disubsidi. Ya sekedarnya untuk makan. Di stop itu Pak. Padahal istri itu ya. Istri Pak. Dan ada pengakuan istrinya Pak. Dan mereka panggil kok tante ke mama saya. Tapi mereka stop, tante ini yang terakhir ya. Tidak ada lagi sejak itu. Dan itu sudah jelas Pak. Harta itu mereka bawa semua Pak. Waktu di akta wasiat apabila ada sisa. Itu maka diserahkan kepada 5 orang ini. Itu akta wasiat tahun 2008. Papa saya sudah sakit-sakitan sudah sampai tanda tangannya udah meletot sana meletot sini. Saya yakin sekali beliau tidak tahu apa isi wasiat itu Pak. Waktu disodorkan tanda tangan mungkin ya sudah ini kami sudah atur semua ini tanda tangan aja. Udah meletot sana meletot sini. Tidak mungkin Pak itu akta wasiat itu Pak hanya memberikan kami cuma 1 miliar Pak. Anak-anak yang semua anak-anak satu-satu nggak mungkin. Dan nggak mungkin harta Papa kita cuma di bawah 100 M. Dan saya memiliki seluruh akte-akte perusahaan dari Papa waktu masih hidup. Demikian satu pengacara pernah ngajarin saya. Lu cari, Fred, harta-harta Papa lu, saham-saham Papa lu waktu masih hidup. Itu buktikan bahwa disitulah lu punya saham. Di situ ada bagian lu punya hak waris dari situ. Dan puji Tuhan saya punya itu semua sekarang. Tinggal beliau nanti yang membantu saya melaporkan tindak pidana pencucian uangnya. Pak, pernah nggak minta dengan Papa pada waktu masih hidup? Oh nggak boleh Pak. Kami kan kita orang Asia nggak boleh Pak. Nggak boleh bukan meminta minta warisan lah. Maksudnya minta Pak, bagilah perusahaan Papa kan banyak. Saya Satu lah. Nggak berani, saya nggak berani. Kalau gitu Bapak hidup sampai sekarang bagaimana Pak? Setelah selesai kuliah pasti. Ada aja berkat Pak. Ada aja berkat. Saya, kaki sendiri? Kaki atau sendiri. Tidak. Dapat subsidi dari Papa tetap? Oh tidak ada, tidak pernah. Selama Papa masih hidup nggak pernah. Modalin? Nggak pernah.
Pak mau bikin ini Pak, modalin? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Puji Tuhan, saya ada ya jalan sendiri. Tuhan buka jalan buat saya. Kenapa itu menjadi masalah ketika berpuluh-puluh tahun tidak Bukan ada masalah, Pak. Ini kayak hanya menuntut hak saya setelah Papa tidak ada. Tapi kan ketika Papa ada juga itu menjadi hak Bapak enggak. juga. Kami nggak mau meminta itu. Seperti kayak minta warisan namanya itu. Dan kita punya adat istiadat dari timur kan tidak boleh selama orang tua masih hidup kita menyinggung masalah itu. Bukan minta warisan juga, maksudnya minta modal lah Pak. Saya yakin sekali beliau tidak akan kasih juga. Saya yakin sekali. Kita nggak pernah singgung ke sana. Papa juga nggak akan kasih. Satu pun dari semua anak-anak. Karena beliau sangat bergantung dari anak-anak ini. Takutnya disentimenin, Pak. Ya, saya mungkin nggak cerita. Ada beberapa hal yang di belakang itu yang Papa jadi nggak mungkin akan kasih. Segan gitu loh sama mereka. Oh ya? Iya. Dengan kelima anak tersebut? Bukan. Dengan 5 anak tersebut dengan ibunya mereka juga gitu loh. Ya, jadi mungkin ada dilema kanan kiri ya. Saya yakin nggak. Jadi daripada saya sia-sia juga minta dan saya juga masih bisa makan, bisa hidup, saya nggak usah minta. Kalau sekarang Pak masih bisa makan, masih bisa hidup juga. Puji Tuhan Pak. Masih bisa juga. Di sini masih bisa di sini Pak. Tapi dari semuanya yang gugat cuma Bapak nih yang nggak senang. Karena saya kebetulan cocok sekali dengan Pak Alvin. Orang bilang saya punya nyawa kucing berdua Pak Alvin. Ada 9 nyawa Pak. Itu jawabannya Pak. Kok Alvin memang banyak nyawa. Cocok ya Pak? Betul Pak ya? Padahal udah banyak yang ngancem kalau saya sinar mas. Jadi masih banyak aja nyawanya Pak sudah banyak ngomong. Ko Alvin ini peluangnya super besar nih Ko Alvin. Jadi kita bisa dapat berapa nih Ko Alvin? Ya triliunan pasti harusnya dapat lah. Triliun. Karena gini Pak. Share-nya berapa Ko Alvin dapat berapa nih Ko Alvin? Kalau menang Ko Alvin dapat berapa nih Ko Alvin? Tinggal bicara aja. Itu rahasia perusahaan. Biar maksudnya itu saya dibawa Ko Alvin aja nggak apa-apa lah. Saya nggak ini banget lah. Ko Alvin kakak tertua, dia lebih tua. Saya dibawanya aja sedikit. Saya cuma melihatnya miris ya Pak ya. Maksudnya Indra Wijaya itu yang 5 orang tersebut kan. Indra, Frankie. Itu kan bapak mereka kaya ya. Mereka udah tahu. Mereka mestinya ya mengagungkan dong. Atau minimal menghormati orang tua mereka. Masa sih Eka Wijaya sama saya nggak ada 1/100-nya? Maksudnya gini loh, kalau saya meninggal sekalipun, anak saya minimal 100 miliar aja pasti pegang, Pak. Anak saya loh, 100 miliar aja pasti pegang. Padahal saya bukan konglomerat. Masa dia anaknya 1 miliar? Jadi kan sama aja, lu ngerendahin bapak lu. Kalau menurut saya ya, solusinya ngelihatnya. Berarti bapak lu yang konglomerat ini, lu bikin seolah-olah nggak ada 1/100-nya Alvin Lim. Malu dong, Pak. Jadi saya seharusnya kalau saya ngeliat kayak begini, kalau saya jadi kakaknya, saya bilang, udah lu gak usah ngomong nih, udah sana. Lu saudara gua, kita masih satu bloodline. Saya ya kan harusnya kayak begitu dong. Saya tambahkan sedikit ya. Ini fakta ya. Waktu tahun 2019, waktu itu pas mau pengumuman kabinet Pak Jokowi, kebetulan waktu itu pengacara saya Pak Yusril Issa Mahendra. Beliau mewakili saya ketemu dengan Pak Indra untuk menanyakan status saya kok 1 miliar waktu itu ya. Yang Bapak bilang tadi, Pak Dokter bilang kok udah pernah belum nih ngobrol bagaimana. Diterimalah oleh Indra Wijaya di kantornya di Sinar Maslen. Ya. Ditanya Pak Yusril tanya, kok si Freddy cuma terima 1 miliar? Indra langsung jawab, iya Pak, itu kan sudah ada di akta wasiat itu segitu dan sudah habis harta papa kita. No, emangnya hartanya Pak Eka cuma sekian waktu masih hidup? Oh, itu Pak Eka nggak pernah punya saham Pak di Sinarmas. Dan itu juga kita yang besarkan Pak. Dulu kita terima dalam keadaan bangkrut. Nah, Pak Yusril waktu itu tidak meneruskan karena kebetulan saya belum memegang bukti-buktinya. Jadi kan semua pakai hukum ya, dasar hukumnya masih ada. Beliau ketemu saya dan bilang ini tidak bisa beliau lanjutkan karena buktinya masih belum ada. Belum solid dan waktu itu juga saya belum ada penetapan anak dari pengadilan waktu itu. Jadi puji Tuhan sekarang saya sudah pegang semua dan cukup komplit saya pegang saham-sahamnya. Bapak saya waktu masih hidup. Bapak mau perang Pak
Ini perangnya melawan anak naga yang sudah jadi besar loh, Pak. Bapak apa ini, Pak? Kan saya ada pendekarnya nih. Pendekar naga. Ini pendekar naga ini. Pendekar penakluk naga ya? Saya anak naga, ini pendekar ya. Pendekar penakluk naga yang memegang pedang penakluk naga ya. Oh, memegang penakluk naga. Tapi kan nggak gampang, Pak, pasti. Aku tahu, aku yang anak buah yang paling kecil sih ya, sekatannya dulu aja aku tahu legenda kekuatan mereka ya, Pak ya. Aku tahu legenda kekuatan mereka. Nggak gampang pasti melawan mereka. Tidak sesimpel dan segampang itu, Pak. Saya tahu, Pak. Dan mereka ini pasti sekali akan didukung oleh penguasa, Pak. Ya, saya nggak tahu siapa. Dukung penguasa, mereka merasa dekat dengan penguasa dan sebagainya. Ya, tapi saya percaya, Pak. Di atas penguasa masih ada kita punya our God, Pak. Tidak ada sesuatu yang sempurna, Pak. Dan saya sudah melihat sendiri seperti contohnya si Hakim Agung itu sudah ditangkap yang membuat keputusan mengabulkan permohonan mereka dengan kata-kata abal-abal bahwa ini yang mengajukan harus bapak dan atau ibunya maupun saya selama hidup tidak pernah diakui oleh papa saya, kan itu hal yang tidak masuk akal. Jadi itu saya percaya, Pak, biarpun prosesnya panjang, udah 5 tahun, Pak. Tambah berapa tahun lagi udah siap saya, Pak. Untuk berjuang dengan beliau, Pak. Asal kami semua diberkati oleh kesehatan aja. Amin. Jangan sampai ini, Pak. Pak, dari 28 anak, berarti 23 anak yang lain, kalau 5-nya pemegang tahta. Iya. 23 anak, cuma bapak kah yang tidak puas? Sebenarnya banyak, Pak. Cuma mereka takut, Pak. Mereka takut, Pak. Takut, ya itu. Ya, lawan orang kuat. Iya, nggak punya nyawa 9. Itu aja, Pak. Bapak pegang pendekarnya satu ya? Iya. Punya pedang penakluk naga. Oke. Pak, kalau dapat duitnya mau untuk apa nih, Pak? Ya. Mohon maaf ya, umur berapa, Pak? Nggak apa-apa. Ini saya merasa saya dapat ini harus saya ada sebagian juga saya buat sosial ya, Pak ya. Saya pernah juga berjanji dalam hati banyak yang mesti saya bantu ya, khususnya negara Indonesia ini ya. Seperti kalau di Papua itu, Pak, kita lihat sedih, Pak. Saya kalau lihat itu Papua sedih, Pak ya. Nah, provinsi kaya ya. Mungkin saya bisa bantu apa yang saya bisa bantu. Contohnya background saya di perkebunan kelapa sawit dulu. Ya, saya bisa bantu sana mungkin bikin perkebunan sagu contohnya ya. Itu kan mereka makanan pokok mereka dan itu juga biayanya nggak terlalu besar. Hal kedua, mungkin saya akan bikin yayasan yang bantu banyak anak yatim sama panti jompo. Karena anak yatim panti jompo kan mereka bukan mau mereka untuk jadi yatim piatu maupun kayak ditelantarkan oleh anaknya di panti jompo gitu kan. Nah, itu yang misi saya itu, Pak. Okay. Jadi lebih baik banyak sosial dan saya juga mungkin akan berolahraga ya apa semua yang untuk jaga kesehatan lah. Karena kalau kita memiliki segalanya tapi kesehatan kita nggak ada ya Pak Alvin juga mengalami nggak bisa dinikmati, Pak. Seperti contohnya, Pak, kita masuk ke ruang operasi, Pak, operasi jantung contohnya, Pak. Punya harta segunung tidak ada yang bisa mewakili saya, Pak. Ada satu orang saya nggak sebut namanya, Pak. Di depan saya bilang hartanya banyak, Pak. Dan saya lagi susah waktu itu. Dia bilang, Fred, kalau lo bisa wakilin gue masuk ruang operasi, harta gue kasih separuh. Mau sekali, saya bilang. Cuma saya nggak bisa. Dan saya ingat sekali kata-kata itu. Jadi harta itu tidak bisa menyelesaikan segalanya. Itu, Pak, kira-kira Pak Dokter. Pertanyaan terakhir untuk Pak Freddy. Pak Freddy, jadi sebenarnya bahagia nggak sih jadi anak konglomerat? Orang nomor 3 terkaya di Indonesia. Punya 700 triliun. Bahagia nggak, Pak, menjadi salah satu anak konglomerat di Indonesia? Kalau disebut secara gamblangnya ya, Pak ya, Pak Dokter ya, sebenarnya nggak terlalu enak. Karena cuma berarti nama, Pak. Kalau saya itu memiliki sekarang 50T, jawabannya langsung iya, Pak. Tapi kalau Dr. Richard bilang itu bahagia nggak sekarang, itu berarti nama, Pak. Saya memang cukup makan, berobat. Anak siapa kata? Ya, tapi Eka Wijaya. Wah, ya. Kaya lu. Waktu ngajak bisnis, ya ajukan modal 2T, saya nggak ada.
Itu jadi bukan di nama, Pak. Bukan di nama ya. Tapi yang saya bersyukur adalah saya dilahirkan dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sehat, Pak. Oke. Itu yang saya bersyukur, Pak. Tiba-tiba saya ingat tadi pertanyaan Silakan. sebelum ini, Pak. Pak, nggak pernahkah bisa minta kayak gitu? Oke lah, kalau misalnya kita nggak dapat warisan, kita nggak dapat perusahaan gitu kan. Tapi kan paling nggak bisa kerja lah. Posisi menarik yang pas lah direktur perusahaan banyak, Pak. Di Sinarmas itu setiap hari buat perusahaan. Saking perusahaannya itu besar, setiap hari satu perusahaan. Itu bayangkan yang di daerah, apalagi kalau di yang tempat yang lain gitu kan. Satu aja posisi direktur atau posisi manajer deh, udah jauh-jauh. Pak, aku udah kuliah di Amerika. Salah satu saudara saya yang sudah maju, Pak. Saudara ini ya, dari 28 saudara ini. Pernah bilang sama saya, Pak. Dia disuruh untuk bersatu yang seperti dokter bilang tadi. Di grup Sinarmas untuk begini-begini. Terus dia bilang sama saya, Fred, gue disuruh papi untuk ngurus begini. Langsung gue bantah papi. Papi bilang, kenapa? Papi sudah susah-susah pisahin air sama minyak. Masa papi mau jadiin satu lagi? Nah, itu Pak jawabannya dokter. Saya terkenang sama salah satu abang saya yang ngomong begitu ke saya. Dan beliau juga sudah maju. Jadi saya rasa mereka sudah sebenarnya memiliki hati yang mungkin kurang enak sama saya. Jadi ngapain saya bersatu ke sana? Saya masih bisa punya misi yang lain dan masih bisa saya kerjakan di luar Sinarmas Group. Ya, jadi terima kasih tadi pertanyaannya dan saya rasa saya juga tidak tertarik untuk ke sana. Karena ada tambahan lagi sedikit, Dr. Richard. Ya. Sewaktu di sidang, dari semua macam isi waktu gugat, duplik, sama replik segala macam, ada satu kata yang sangat tertanam di hati saya. Bahwa mereka menyebut saya puluhan kali di duplik mereka, di replik mereka, bahwa saya adalah anak zina. Jadi saya ini dilahirkan dalam keadaan ibu saya menikah dengan papa saya, waktu ibunya mereka masih menjadi istri sah dari papa saya. Jadi saya disebut puluhan kali di sidang sebagai anak zina. Nah, apakah anak zina ini masih bisa berkiprah di grup Sinarmas? Saya rasa jawabannya tidak, Pak. Itu. Meskipun di keputusan MK nomor 46 tahun 2010 tidak boleh lagi ada penyebutan nama anak zina. Yang disebut adalah anak nikah atau anak di luar nikah. Dan nikah pun tidak bilang disebut ini nikah tidak resmi apa enggak resmi. Nikah yang tidak dicatatkan maupun nikah yang dicatatkan di catatan sipil. Selama anak ini bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan lain-lain, maka anak ini berhak mendapatkan status perdata dengan ayahnya, bukan hanya dengan ibunya saja. Jadi menganulir Undang-Undang Perkawinan ayat 1 itu yang bilang tidak boleh ada anak luar nikah mendapatkan status perdata dari ayahnya. Oke. Itu Pak Dokter. Oke, Ko Alvin, ada yang mau disampaikan lagi Ko terakhir? Ya, kita cuma berharap lah kalau memang kepolisian yang tadi Pak Richard bilang sudah lebih membaik dan lebih presisi, kita buktikan apakah dalam penanganan kasus ini bisa dilakukan equality before the law ya. Oke. Jadi siapapun itu kalau memang terbukti bersalah harusnya polisi berani, dan saya berharap agar laporan polisinya bisa jalan dan bisa diproses oleh kepolisian dengan sesuai hukum yang berlaku. Siap kok. Ternyata kesimpulan dari cerita ini kalian aja yang buat kesimpulan di kolom komentar tolong ya. Tapi aku ngerasa kayak nggak semua ternyata kehidupan konglomerat yang kita anggap itu bahagia, nggak semuanya sebahagia itu ternyata. Makanya bagi saya wanita. Makasih Pak Freddy. Sama-sama Dr. Richard. Mudah-mudahan dapat warisannya. Kalau dapat, bagi saya sedikit Pak. Amin. 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 Kita rayakan bersama kan, kita bersyukur bersama. Kita rayakan di mana Pak? Dia. Tinggal sebut aja. Ya Pak Alvin ya, tinggal sebut aja.